Shalom adik-adik di rumah. Nah, adik-adik apa kabar? Apa kabar? Sehat nggak ya? Sehat nggak ya? Wah, pasti sehat loh kak. Sukacita ada sukacita nggak? Wah, pasti semakin sukacita. Benar. Mau tahu kenapa? Kenapa ya kak? Ya, tanda-tandanya ada di kepala kita, ada di matanya kakak. Karena kita menyambut datangnya hari kelahiran siapa? Siapa? Ayo, hari kelahiran siapa? Nah, hari kelahiran Siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Jadi pasti dia itu hatinya sangat senang kak, Betul. bersukacita. Nah, kita akan memulai ibadah hari ini Ya, kita akan mulai pada hari ini. dengan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Duduk Senang, Berjalan Senang. Adik-adik, ayo kita bergerak bersama-sama. Ayo. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke sekali ya adik-adik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, sejak Yesus tolong kita, hati selalu senang. Setiap hari ya kak ya? Ya, setiap hari Kak Mary, Setiap benar. hari. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah. Tapi sebelum kita lanjutin, kita berdoa dulu. Ya. Adik-adik di rumah, ayo sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kak Meda akan memimpin adik-adik dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, dapat beribadah melalui ibadah online kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan, supaya ibadah kami berjalan dengan lancar dan nanti dapat kami akhiri dalam keadaan selamat. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu dan tim musik, serta tim multimedia yang bekerja menyiapkan ibadah online kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu Natal dulu nih kak. Ya. Judulnya karena Natal itu kan indah. Jadi kita akan nyanyikan lagu Natal yang indah. Nah adik-adik, kalau yang belum tahu lagunya, ayo sama-sama. Jangan lupa berdiri, kita gerak sama-sama ya. Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Damai yang kekal, Natal indah. Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Ya. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal
isi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita, Natal indah bagi kita. Ya, jadi Natal itu datang Kak. Datang, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk kita semua, bukan untuk satu orang ya Kak ya? Untuk kita semua ya. Untuk Adik. kita semua, berarti adik-adik di rumah harus juga selalu senang karena Natal yang datang, Tuhan Yesus datang itu untuk kita semua, sehingga kita harus penuh dengan sukacita. Betul. Nah, Kak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu nih Kak. Ada satu lagi ya. Iya, aku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 lagi sekali. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, sekarang karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik menyiapkan, ayo, siapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik, silahkan duduk yang rapi, duduk yang manis, karena akan mendengarkan firman Tuhan. Gak boleh bercanda, gak boleh main-main, gak boleh sambil makan. Jadi harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Benar Kak ya? Betul, betul Kak Mary, betul. Harus fokus mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan Bapa. Pada saat ini kami boleh akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami bisa membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu dengan baik. Dan tentunya firman-Mu itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Bapa, sertai kami, jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang jahat. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan buka Alkitab ya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Gimana? Adik-adik sudah ketemu? Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah, Kak Rake baca di sini ya. Mari kita baca bersama-sama. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu,
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, sekarang adik-adik melihat tayangan video dulu ya. Silahkan. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, tadi adik-adik sudah melihat tayangan video kan? Video tadi menceritakan tentang para gembala mengunjungi bayi Yesus. Cerita tadi mengisahkan tentang sebuah kelahiran. Kelahiran siapa adik-adik? Adik-adik sudah pasti tahu, kelahiran Yesus yang membawa terang bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini. Nah, sekarang Kak Rako mau tanya dulu deh. Adik-adik tahu nggak bedanya antara gelap dengan terang? Pasti tahu ya. Kalau malam hari, adik-adik ada di rumah, kemudian listriknya padam, mati lampu, pasti terjadi gelap gulita kan, suasananya gelap. Adik-adik tidak bisa melihat apa-apa. Apalagi kalau ada di dalam suatu ruangan atau di kamar. Adik-adik pasti takut. Kalau berjalan, nanti takut jatuh atau kejeduk. Karena nggak bisa lihat apa-apa kan. Kalau berjalan pun harus pelan-pelan sambil raba-raba supaya tidak nabrak kan. Beda halnya kalau dengan siang hari. Kalau siang hari tidak perlu sinar lampu karena sudah terang dari cahaya matahari. Nah, kalau umpamanya adik-adik pada suatu malam hari listriknya padam, lampu mati, adik-adik dalam kamar mungkin lagi belajar atau lagi main sendiri, pasti adik-adik ketakutan ya. Apa biasanya adik-adik lakukan kalau umpamanya tiba-tiba listriknya mati, lampunya mati? Pasti teriak kan? Teriak, terus panik. Ada yang nangis mungkin nggak? Kalau anak-anak yang kecil mungkin nangis ya, karena takut gelap juga. Kalau anak-anak yang besar pasti cuma teriak aja, wah lampunya mati gitu ya. Tapi kemudian kalau tiba-tiba listriknya hidup kembali, lampunya hidup kembali, apa yang adik-adik rasakan? Pasti senang sekali kan, hore lampunya hidup. Pasti begitu kan? Karena pas saat lampunya mati, adik-adik tidak bisa melihat apa-apa, gelap gulita. Kalau sudah terang, kan adik-adik bisa melihat apapun yang ada di sekitar. Pasti sangat senang karena gampang untuk menuju kemana, melangkah kemana. Iya kan? Pasti senang sekali kan? Nah, demikian halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Dunia yang penuh dengan dosa yang dilakukan oleh manusia dengan perbuatan jahat yang memberontak melawan Allah. Meskipun manusia banyak melakukan perbuatan jahat, banyak melakukan dosa, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah tidak mau manusia itu mengalami kematian yang kekal. Kematian yang kekal itu apa adik-adik? Kira-kira tahu nggak? Kematian yang kekal itu putus hubungan dengan Allah selama-lamanya. Putus hubungan dengan Allah selama-lamanya. Dosa itulah yang membuat hubungan Allah dengan manusia menjadi putus. Nah, untuk memperbaiki hubungan yang rusak itu, Allah telah mengutus putra tunggalnya turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Putra tunggalnya itu siapa adik-adik? Adik-adik pasti sudah tahu, putra tunggalnya yaitu Tuhan Yesus yang lahir di kandang yang hina untuk membawa terang bagi dunia ini. Nah, Roh Kudus sudah membuat Maria mengandung bayi Yesus. Tuhan Yesus lahir di
kandang yang hina, kandang yang begitu sederhana, kandang yang kotor. Begitulah keadaan waktu Yesus lahir di dunia ini. Maka kita harus meneladani sifat rendah hati itu ya, karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan lahir di sebuah tempat yang sangat indah atau bagaimana, tapi Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, tempat yang kotor. Jadi kitalah sebagai pengikut Tuhan Yesus harus meneladani sifat rendah hati seperti itu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus lahir itu lahir di kota mana adik-adik? Bayi Yesus itu lahir di kota mana? Adik-adik pasti tahu. Gampang kan? Ya, bayi Yesus lahir di kota Betlehem. Dalam cerita tadi diceritakan bahwa para gembala yang datang dari padang Efrata mengunjungi bayi Yesus atas petunjuk siapa? Ayo, atas petunjuk siapa para gembala mengunjungi bayi Yesus? Atas petunjuk malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang memberitahukan kepada gembala-gembala untuk mengunjungi bayi Yesus. Yesus harus lahir ke dunia menjadi manusia untuk bisa berhubungan dengan manusia, untuk memberi pengajaran-pengajaran supaya manusia meninggalkan perbuatan dosa. Selama Tuhan Yesus ada di dunia selama 33 tahun, banyak yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita, umat manusia. Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran, membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Nah, banyak orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tetapi ada juga yang tidak mau menerima pengajaran Tuhan Yesus itu. Malah ada golongan yang menolak pengajaran Tuhan Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk melaksanakan karya besar penebusan dosa umat manusia. Nah, bagi orang-orang yang mau mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus, mereka menerima pengajaran Tuhan Yesus itu dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dengan melakukan atau dengan hidup yang baru yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, mereka meninggalkan kehidupan dunia yang gelap ini, masuk ke dalam hidup yang dipimpin oleh terang Kristus. Nah, adik-adik, kita sungguh senang, kita sungguh bersukacita, kita sungguh berbahagia karena kita bisa hidup bersama Tuhan Yesus. Kita bisa disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus. Adik-adik pasti senang kan? Karena Tuhan sudah datang ke dunia ini, rela mati untuk menebus dosa-dosa kita dan kita diberikan anugerah keselamatan. Nah, yang Tuhan Yesus mau agar kita, anak-anaknya, harus taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Kalau kita, adik-adik di rumah, Kak Rake, dan kita semua mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa menjadi penerang bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus sangat senang jika kita mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita hidup semangat untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Hidup menyenangkan hati Tuhan, kita bisa melakukan dengan hidup yang baik di hadapan Tuhan, sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, bertutur kata yang baik di hadapan Tuhan. Sikap hidup yang baik itu bisa adik-adik tunjukkan dengan adik-adik bisa bersahabat atau berteman dengan semua orang, dengan siapa aja, tanpa pilih-pilih kasih ya.
nggak pilih-pilih mau temennya tinggi atau pendek, mau temennya kulitnya putih atau kulitnya coklat. Jadi adik-adik nggak pilih-pilih teman, mau berteman dengan siapa saja. Suka berbagi lagi, suka menolong teman-teman yang memerlukan pertolongan. Kalau bertutur kata yang baik, adik-adik ya harus bertutur kata yang sopan. Bertutur kata yang sopan itu untuk semuanya ya. Kita harus bertutur kata yang sopan pada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada keluarga, kakak adik, kepada teman-teman, kepada orang yang lebih tua dari kita. Kita harus bertutur kata yang sopan. Adik-adik, meskipun di lingkungannya adik-adik, baik di rumah ataupun di sekolah, ada teman-teman yang berkata-kata kasar, adik-adik jangan ikuti ya. Adik-adik ingat, adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi harus mengikuti firman Tuhan, harus bertutur kata yang sopan, supaya adik-adik bisa menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Nah, marilah kita bersikap hidup yang benar supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ayo sekarang adik-adik, mari kita ucapkan bersama-sama yuk. Saya mau menjadi terang Tuhan terhadap teman-teman saya. Bisa adik-adik? Lagi 2 kali ya. Saya mau menjadi terang Tuhan terhadap teman-teman saya. Lagi sekali. Saya mau menjadi terang Tuhan terhadap teman-teman saya. Nah, seperti biasa, Kak Rake kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya pada minggu ini diambil dari Kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat 16. Sudah ketemu kah adik-adik? Di depannya Lukas ya, di depan-depannya ya. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat 16. Kita baca dulu bersama-sama, nanti kita hafalkan ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Coba kita hafalkan 3 kali ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Coba ulangi 2 kali lagi ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lagi sekali. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Bapa, tolonglah kami, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong kami ya Bapa, pimpin kami supaya kami bisa hidup menjadi anak-anak terang di lingkungan kami, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, tolonglah kami, sertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Pastinya sangat-sangat menyenangkan mendengar firman Tuhan. Pastinya. Tapi adik-adik di rumah kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan cuma didengar aja Kak ya. Tapi harus dilakukan. Iya, kalau didengar doang, didengar aja, ya tetap aja diam di situ. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan itu bisa kita ceritakan ke seluruh dunia, ke semua orang. Betul. Iya, karena kasih Tuhan itu
sangat luar biasa. Ya, dan kasih Tuhan itu harus kita bagi-bagikan juga ya Kak Mary ya. Bener banget. Jadi kalau dapat kasih Tuhan, jangan disimpan sendiri, tapi bagi untuk semua orang. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan menyanyi satu lagu lagi, yaitu Hadiah Terbesar. Nah, hadiah terbesarnya itu siapa? Tuhan Yesus datang ke dunia. Ayo kita nyanyi sama-sama. Berikan hadiah terbesar sebagai anugerah. Dia Allah yang mengasihimu dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah terbesar sebagai anugerah. Haleluya, Natal telah tiba. Yesus telah lahir di hidupku. Aku mengasihi Yesus dari sekarang sampai selamanya. Dia Allah yang mengasihiku dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah terbesar sebagai anugerah. Dia Allah yang mengasihiku dan juga mengasihimu. Dia berikan hadiah terbesar sebagai anugerah. Haleluya, Natal telah tiba. Yesus telah lahir di hidupku. Aku mau mengasihi Yesus dari sekarang sampai selamanya. Nah, adik-adik, gimana? Mau nggak mengasihi Yesus dari sekarang sampai selamanya? Kakak mau nggak? Mau pastinya. Iya, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Betul. Dengan bagaimana? Dengan Dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Ya, jadi kita sangat bahagia karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya. Nah, Betul. Ya. adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, sekarang kita mau persembahan dulu, Kak. Oke. Meskipun kecil, jangan khawatir. Ya, meskipun sedikit, Iya, gak usah malu. Yang penting dengan hati yang tulus. Ya, apapun yang diberikan dengan hati yang tulus, bernilainya sangat besar. Tuhan pasti akan memberkati adik-adik. Ya. Betul. Nah, untuk persembahan kita akan diiringi dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa dulu ya, Kak, ya. Berdoa Mari kita berdoa. untuk persembahan, berdoa untuk adik-adik di rumah, untuk orang tua adik-adik di rumah juga. Nah, adik-adik, ayo sekarang lipat tangan, tutup mata, Kakak Mary akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, segala berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mengumpulkan sedikit dari berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan kami yang sedikit ini Tuhan, Engkau berkati sehingga persembahan kami ini dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan juga takut akan Tuhan dan taat akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang baik sehingga mampu untuk membiayai anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dengan baik dan tentunya dapat merawat anak-anak sekolah minggu dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau jamah sakit penyakitnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak-kakak tim musik dan multimedia, kiranya Engkau berikan kesehatan Tuhan, sehingga mereka akan dapat terus melayani kami, melayani di ibadah sekolah minggu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi jangan sedih, karena di minggu berikutnya, minggu depan, kita akan ketemu lagi. Nah, jadi semangatnya jangan kendor, tetap harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul Kak Mary. Nah, Kak Mary dan Kak Novi mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih.